kaki jenjang si belalang. Cowok mesum kurang ajar. Sudah capek-capek milih lokasi bunuh diri yang pas. Kenapa dia muncul? Sena menggerutu dalam hati sambil mengeluarkan kunci mobilnya. Setelah menyalakan mesin mobilnya, Sena belum juga bergerak. Dia masih menangkupkan wajahnya pada kemudi mobil sampai tak sengaja keningnya menekan klakson. Ia malu sekali. Malu karena roknya tersingkap dan underwearnya pasti terlihat jelas oleh cowok sialan itu. Malu karena gagal bunuh diri dan malah pergi dengan penampilan awut-awutan mirip banci lagi mangkal dikejar-kejar petugas Pol PP begini. Sena malu sekali. Apalagi selama ini dia dikenal sebagai seleb kampus. Dia Sravina Almaira, primadona kampus ini, yang sangat diidolakan kaum Edem tapi untouchable karena statusnya sebagai kekasih Fajar Ardian, dosen muda super menawan yang dijuluki Mr. Glowing itu. Dan sekarang harga dirinya jatuh berantakan di depan seorang cowok mesum penjaga warung kopi kantin. Sena ingat betul cowok tinggi menjulang itu. Hampir setiap hari Anaya, sahabatnya, membicarakan cowok itu. Bahkan Anaya sering mengajaknya ke kantin, minum kopi dan jajan sandwich di kedai si cowok. Meski Sena tidak tahu siapa namanya, ia tahu julukannya dari Nea, PTT, psikolog tinggi tampan. Sena hanya setuju untuk tingginya. Tapi urusan tampan, di mata Sena hanya Fajar yang paling tampan sejagat raya. Cowok tinggi itu memang mahasiswa psikologi yang usianya terpaut 2 tahun di atas Sena. Tingginya jangan ditanya, 12 cm lagi dia sama tinggi dengan pintu kamar Sena. Dan tinggi pintu kamar Sena adalah 2 meter pas. Ya, 188 cm. Sangat tidak lumrah untuk ukuran cowok pada umumnya. Wajar kalau kedai kopinya laris manis setiap hari, dikunjungi cewek-cewek yang kepincut dengan wajah tampannya, kulit bersihnya yang mirip dengan opa-opa Korea, dan sepasang tungkai yang jenjang dan membuatnya tinggi menjulang. Pemilik kaki jenjang seperti belalang. Begitu jawaban Sena jika diminta mendeskripsikan tentang cowok penjaga kantin itu. Tapi berbeda dengan gadis-gadis lainnya, Sena justru paling benci dengan sepasang kaki jenjang itu. Gara-gara kakinya yang jenjang itulah ia masih sempat berlari dan melompat ke arah Sena. Bahkan menangkapnya sebelum bunuh diri dan jatuh dari lantai 3. Mirip belalang. Cowok itu melompat dengan cepat menggunakan kaki jenjangnya dan langsung menangkap Sena. Membuatnya tak jadi mati tapi justru malah malu setengah mati. Ah, dasar belalang kaki jenjang sialaan. Sena memaki dalam hati sambil menginjak pedal gas dalam-dalam dan meluncur meninggalkan kampus. Ia sungguh malu. Malu sekali. Serius enggak ikut? Enggak kah? Perut lagi enggak enak. Hari pertama nih. Sena menolak halus ajakan Nea ke kantin. Hari pertama datang bulan adalah alasan yang pas, meski itu bohong. Karena periode datang bulan Sena sudah selesai beberapa hari yang lalu. Meski sulit, Sena tetap mencoba kemampuan aktingnya. Sepertinya kali ini berhasil. Ia benar-benar seperti sedang PMS untuk gadis dengan kepribadian yang ceria seperti Sena. Jelas sangat sulit untuk berpura-pura sakit. Sendiri nggak apa-apa kan? Nih, tanya Sena dengan suara serak yang dibuat sedramatis mungkin. Ya udah nggak apa-apa deh. Antara palingan bareng Erin sama Vania. Kamu pucat gitu, kasihan. Anaya menatap iba ke arah Sena. Kalau saja gadis itu tahu, 5 menit yang lalu Sena menepuk-nepuk sponge bedaknya ke bibir, demi mendapatkan efek pucat seperti orang sakit. Aku nggak apa-apa nih. Sebentar lagi juga enakan. Biasanya nggak lama. Sahut Sena. Kali ini sambil memegang perutnya. Kamu mau nitip enggak? Vanilla latte, cappuccino, matcha. Tawar Nea pada Sena. Matcha boleh deh, Nih. Nih uangnya. Sena buru-buru mengangsurkan selembar uang berwarna biru pada Nea. Nea menerimanya, lalu berjalan ke kantin bersama Vania dan Erin, meninggalkan Sena seorang diri di pojok ruang kelas. Sena tidak sakit sama sekali. Ia sehat walafiat. Tapi, ia sudah bertekad tidak akan menginjakan kaki di kantin itu lagi. Sena enggan bertemu dengan si belalang. Sena masih malu setengah mati. Dan ia juga sekaligus kesal dengan cowok menyebalkan itu. Pokoknya sebisa mungkin Sena akan menghindari si belalang dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Sena,
Kamu udah nyerahin tugas belum? Bom waktu ngamuk tuh. Suara nyaring Metha mengagetkan Sena. Astaga, bom waktu. Sena menepuk keningnya sendiri. Ia baru ingat ini hari terakhir pengumpulan tugas dan harus diserahkan tepat jam 1 siang. Semua mahasiswa kampus ini tahu siapa bom waktu. Dosen killer yang punya nama asli Anita Anggarini itu sangat spesial di mata mahasiswa dan mahasiswi. Ia dijuluki bom waktu karena sangat disiplin untuk urusan waktu. Kalau terlambat, meski hanya 1 menit aja, ia akan meledak. Yang terkena ledakannya sih akan baik-baik saja secara fisik, tapi tidak menjamin mentalnya sehat. Bagaimana bisa sehat kalau nanti nilai E tertoreh dengan indah di indeks prestasimu? Bisa kena mental saat itu juga. Dan Sena memilih menghindari ledakan bom waktu mengerikan itu. Sena melirik angka di sudut kiri atas layar ponselnya. Sisa waktu tinggal 30 menit dan dia belum mengirimkan email pada sang dosen. Sena membuka layar laptopnya dan baru sadar kalau ia belum memindahkan data-data termasuk tugas yang harus ia serahkan pada si bom waktu. Sena baru ingat, Anaya punya kebiasaan memindahkan data penting ke G Drive setiap hari. Semoga tugasnya juga ikut tersimpan di ponsel Nea. Doa Sena dalam hati sambil terus berusaha menelepon Nea. Tapi nihil. Nea tak menjawab panggilan teleponnya. Tak punya pilihan lain, Sena terpaksa mengesampingkan seluruh rasa malunya dan berlari menemui Nea di kantin. Dari jauh, Sena melihat sosok Nea, Vania, dan Erin duduk berhadapan. Dan pupus sudah harapan Sena untuk menghindar. Ketiga sahabatnya itu duduk persis di meja yang paling dekat dengan kedai kopi si belalang. Dan si kaki jenjang itu terlihat sibuk dengan mesin kopinya. Hanya beberapa langkah dari tempat para sahabat Sena itu duduk. Sena mulai galau. Ia memutar langkah dan bermaksud berbalik arah. Tapi ingat wajah bom waktu dan nilai yang akan bertengger manis di indeks prestasinya membuat Sena tak jadi mundur. Rasa takutnya lebih besar dari rasa malunya. Tapi baru saja Sena berjalan beberapa langkah mendekati sahabat-sahabatnya, tak sengaja ia bertemu pandang dengan si belalang. Buru-buru Sena melihat ke arah lain sambil berdoa semoga si belalang pangling dan tak mengenalinya. Tapi dugaan Sena salah. Alih-alih lupa, belalang itu justru melambaikan tangannya ke arah Sena. "Oi, kupu-kupu merah jambu," panggilnya dengan suara keras. Beberapa orang yang ada di sekitarnya menoleh, termasuk Anaya, Vania, dan Erin. Oh tidak, untuk pertama kali dalam hidupnya, Sena ingin sekali diculik alien dan meninggalkan bumi.